Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita kedatangan casing dari Cooler Master, yaitu adalah Cooler Master MB540. Ya, ini adalah casingnya. Casing ini dibanderol di kisaran harga Rp1.550.000. Keistimewaan dari casing ini adalah casing ini memiliki bagian front panel yang ada nyala ARGB-nya. Kemudian casing ini juga lebih tinggi ya, lebih tinggi ukurannya dibandingkan casing mid tower pada umumnya. Sehingga di bagian top panelnya, di bagian atasnya ini, dia bisa memuat radiator atau I/O water cooling yang lebih lega gitu ya, tidak kepentok dengan motherboard ataupun dengan memori RAM. Kemudian casing ini juga modular, bisa dibuka sisi-sisinya, termasuk bagian atasnya ini bisa dibuka. Kita akan coba rakit PC di casing ini. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Cooler Master MB540 adalah casing mid tower yang dibanderol di kisaran harga Rp1.550.000. Casing ini memiliki ukuran yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan casing Cooler Master tipe mid tower lain pada umumnya. Jika Cooler Master K501L ini tingginya 47 cm, maka casing MB540 ini tingginya bisa mencapai 50 cm atau lebih tinggi sekitar 3 cm. Tentu, beda 3 cm tersebut dapat memberikan ruang yang lebih lega untuk pemasangan I/O water cooling di bagian top panelnya. Casing ini juga sangat modular, di mana pada bagian sisi-sisinya dapat kita buka termasuk bagian top panelnya. Hal ini akan membuat pemasangan I/O water cooling pun akan menjadi lebih mudah. Casing MB540 ini hadir dengan bagian depan yang bisa menyala. Bagian depannya ini di-coveri oleh mica sehingga nyala RGB di dalamnya bisa terekspos. Walau dengan bahan mica ini, bagian depannya tentu akan mudah meninggalkan bekas sidik jari dan mudah pula untuk tergores. Terdapat juga lubang ventilasi udara di kedua sisi kanan dan kirinya. Namun secara airflow, casing ini tentu tidak akan sebaik casing lain yang menggunakan full mesh di front panelnya. Kemudian di bagian side panelnya juga sudah menggunakan tempered glass. Terdapat satu buah baut penutup di bagian atasnya. Namun tanpa baut pun sebenarnya kita bisa menutup side panelnya ini dengan cukup aman dikarenakan terdapat dua buah mekanisme kunci tanpa baut seperti yang ada pada casing Cooler Master NR200P. Dan jika kita buka side panelnya ini, terdapat sedikit penahan pada bagian bawahnya sehingga bagian side panelnya ini tidak langsung terlepas. Di bagian konektivitas, kita akan menemukan I/O port modern seperti slot USB Type-C 3.2 Gen 2 dan dua buah USB Type-E 3.2 Gen 1. Terdapat juga audio combo jack, tombol power, dan tombol reset yang juga bisa dialihfungsikan sebagai tombol pengganti nyala RGB. Di bagian atasnya terdapat dust filter magnetik yang bisa kita lepas pasang seperti ini. Kemudian kita ke bagian dalam casing. Casing ini dapat memuat mobo ukuran ATX, mini ITX, dan ukuran micro ATX. Casing ini memiliki CPU cooler clearance di 16,5 cm dan dapat memuat graphic card hingga sepanjang 41 cm. Di bagian dasar casing terdapat PSU cover yang terdapat lubang untuk ventilasi udara dan terdapat juga lubang di bagian sampingnya sehingga kita bisa tahu brand PSU apa yang sedang digunakan. Di bagian top panel dan front panelnya, kita bisa memasang I/O water cooling sampai ukuran 280 mm dan 360 mm. Di bagian belakangnya, terdapat bonus kipas bawaan SickleFlow 12 cm yang sudah support nyala addressable RGB. Berikut adalah bagian side panel sebelah kanan atau tempat untuk menyimpan kabel-kabelnya. Di sini terdapat dua buah tempat untuk memasang SSD SATA 2,5 inci dan di bagian bawah terdapat hard disk cage yang dapat memuat dua buah hard disk 3,5 inci atau juga bisa dipasang SSD SATA 2,5 inci. Oke, sekarang kita akan coba rakit PC menggunakan casing ini. Namun sebelumnya, ini adalah list komponen PC yang akan saya gunakan. Di sini, saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 5950X dan mobo Asus X570 Dark Hero. Saya juga menggunakan VGA card PALIT RTX 3070 dan I/O water cooling ukuran 360 mm dari Cooler Master. Pertama, mari kita pasangkan mobonya ke dalam casing.
Lalu pasangkan power supply ke dalam PSU covernya. Setelah memasang PSU, maka akan terdapat dua buah sumber kabel yang mesti kita colok-colokin ke motherboard, yaitu adalah kabel dari PSU dan kabel dari front panel casing. Berikut adalah rincian kabel-kabel untuk front panel casingnya. Casing ini memiliki 3 buah rubber grommet yang fungsinya adalah untuk menyamarkan kabel supaya terlihat lebih rapi. Setelah sebagian kabel PSU dan front panel terpasang, di sini saya akan memasang I/O water coolingnya. Pemasangan water cooling ini saya lakukan dengan mencopot terlebih dahulu bagian top panelnya. Bagian top panel yang bisa dicopot pasang ini menurut saya sih udah benar-benar memudahkan. Untuk thermal paste-nya, di sini saya menggunakan Cooler Master Ice Fusion V2 ukuran jumbo, sehingga bisa saya pakai berkali-kali untuk pembuatan video rakit PC seperti ini. Setelah water coolingnya terpasang, kita perlu mencolok semua kabelnya yang terdiri dari 4 buah kabel PWM dan 4 buah kabel ARGB. Dalam paket pembeliannya, casing ini menyediakan kabel splitter ARGB cabang 3 yang berguna banget untuk pemasangan pernak-pernik RGB seperti ini. Dan terdapat satu buah controller manual yang bisa kita koneksikan ke kabel SATA PSU dan bisa dioperasikan melalui controllernya atau dari tombol reset yang berada di front panel. Inilah yang saya suka dari casing Cooler Master, karena selalu menyediakan kabel splitter seperti ini yang kalau kita beli terpisah harganya bisa lumayan. Lalu kita akan pasang SSD SATA 2,5 incinya. Sayang sekali, casing ini tidak menyediakan slot di bagian atas PSU covernya. Tidak seperti casing Cooler Master lain yang bisa menaruh SSD SATA di bagian atasnya ini. So, kita akan pasang SSD SATA-nya di bagian belakang mobo saja. Pemasangan SSD di sini sangatlah mudah. Kita tinggal memasang 4 buah dudukan karet dan 4 buah baut pada SSD-nya. Lalu tinggal kita colok aja seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan VGA card-nya. Di sini saya menggunakan Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro OC yang memiliki panjang di 29,4 cm. Untuk mempercantik tampilan, di sini saya menggunakan kabel extension berwarna putih dan hitam dari Cooler Master. Sayang sekali tidak terdapat lubang kabel yang cukup besar untuk jalur kabel power VGA card-nya. Dan yang terakhir, kita akan rapihkan kabel-kabelnya yang berseliweran di bagian belakang mobonya. Saya sendiri bukanlah orang yang ahli dalam merapihkan kabel dan cenderung ngasal. So, mohon maaf ya kalau hasilnya tidak begitu rapi. Oke, ini adalah penampakan akhir dari casing Cooler Master MB540 yang sudah terisi oleh komponen. Nyala addressable RGB-nya ini bisa kita atur menggunakan software bawaan Mobo dan dapat synchronize dengan komponen-komponen lain. Dari sisi desain, tentu ini subjektif banget ya. Sebagian orang mungkin ada yang suka dengan tampilan dari casing ini, dan sebagian orang mungkin tidak begitu suka. Kalau saya pribadi sih lebih suka sama tampilannya Cooler Master TD500 Mesh. Tapi secara fungsional, casing ini lebih praktis dari TD500 Mesh karena ruang top panelnya yang lebih lega. Bisa kita lihat kita bisa melepas pasang RAM dengan sangat leluasa karena biasanya bagian ini posisinya mepet banget dengan kipas dari radiator. Oh ya, berikut adalah tes pengujian suhunya. Kami uji di 2 kondisi, di mana kondisi pertama tanpa tambahan kipas di front panelnya atau default bawaan casing, dan yang kedua adalah menambahkan 1 buah kipas 2-in-1 di bagian front panel casing. Cooler Master Masterbox 540 ini tentu akan menjadi alternatif baru bagi pecinta casing mid tower di budget 1,5 jutaan rupiah. Casing ini menawarkan kemudahan dalam pemasangan I/O water cooling terutama untuk bagian top panel. MB540 ini juga menyediakan konektivitas I/O port yang sangat modern dan lengkap. Lalu terdapat aksesoris tambahan seperti kabel splitter RGB dan controller RGB manual. Terakhir, casing ini juga menawarkan tampilan depan yang unik plus terdapatnya nyala RGB yang bisa synchronize dengan komponen lain. Keluhan kami mungkin ada di bagian lubang kabel power untuk VGA card-nya yang terlalu kecil dan hard disk cage-nya yang susah dilepas pasang. Padahal di seri casing Cooler Master lain, hard disk cage-nya mudah sekali untuk dilepas atau dipindahkan posisinya. Demikian video singkat kami mengenai casing Cooler Master MB540 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.
Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan follow Instagram kami di @11.hardware. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.